Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna likulli khairin tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di malam hari ini di tempat yang mulia ini. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, hidayah dan taufik untuk menuntut ilmu, memahami ilmu dan mengamalkan apa yang kita dapatkan bersama. Ikhwani wa akhwati, sebelumnya saya pribadi minta maaf karena pekan kemarin pengumuman tentang ditiadakannya kajian atau di-cancelnya jadwal kajian itu sangat mendadak, sekitar 30 menit sebelum adzan maghrib, karena ada sesuatu dan lain hal yang sangat-sangat tidak bisa dihindari. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan kita. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Materi kita pada malam hari ini di bab atau di kitab Riyadhus Shalihin, bab taqwa, bab yang terkait dengan takwa. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pelajari bersama, ketahui bersama. Yang pertama adalah kita biasakan diri kita untuk melihat tentang apa kita pelajari dulu. Definisinya apa, fisiknya apa, supaya kita itu tahu arah ketika kita berbicara tentang apa. Contohnya saja, ketika kita berbicara tentang takwa, seringkali takwa ini hanya sekedar isi ceramah seorang penceramah, materi khutbah seorang khatib, atau nasihat seorang guru kepada murid-muridnya. Tidak lebih dari itu. Mari kita bertakwa, kita tingkatkan takwa dan lain sebagainya. Tapi inti daripada takwa itu sendiri, fisik daripada takwa itu sendiri, bentuk nyata dari takwa itu sendiri tidak pernah kita tahu. Sehingga kita seringkali buta arah dalam mempelajari sesuatu. Yang kita dapatkan dalam hari-hari kita saat belajar adalah sekedar hadir, kemudian dilihat oleh orang lain dan memperpanjang rekor kita dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itulah disinilah pentingnya kita mempelajari definisinya sebelum kita masuk dalam babnya. Baik, ikhwani, apakah mungkin kita salah dalam mendefinisikan sesuatu atau salah dalam memahami sesuatu? Sehingga ketika kita salah dalam mendefinisikan sesuatu, salah memahami sesuatu, kita salah juga dalam menggunakannya. Mungkin atau tidak itu? Sangat-sangat mungkin. Tidak usah jauh-jauh. Jauh sekali kalau kita bandingkan diri kita dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang salah, yang bisa terjadi kesalahan pada diri mereka dalam mengabarkan sesuatu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, coba antum kita lihat bareng-bareng nih. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga secara prioritas atau di awal-awal waktu bagi mereka yang di hatinya ada benih kesombongan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan masuk surga di awal waktu atau secara prioritas.
orang yang hatinya terdapat benih-benih kesombongan. Inti dari pernyataan ini adalah benih kesombongan. Tapi di gambaran para sahabat, ternyata sombong itu tidak seperti sombong yang digambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Apa kata mereka? Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, itu lihat. Orang itu, kata para sahabat, orang itu sangat bangga dengan pakaiannya yang bagus. Begitu juga dengan aksesoris seperti sendalnya yang bagus. Maksudnya apa, ikhwah? Gambaran orang sombong di sahabat saat itu yang terkhusus mereka yang bertanya adalah mereka yang memakai pakaian bagus, kemudian dia bangga dengan pakaiannya, dia bangga dengan aksesorisnya. Seperti itu gambarannya. Setelah mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diluruskan gambaran ini, diluruskan pemahaman ini, diluruskan definisi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Yang ini tidak masuk sombong. Akan tetapi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan cinta dengan segala sesuatu yang indah. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong yang saya maksud adalah, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Ketika diberikan masukan, ketika diberikan nasihat, dia tidak mau. Siapa kamu, katanya? Berapa umurmu? Sekolahmu di mana? Padahal nasihatnya benar. Berapa tahun kamu ngaji sehingga kamu berani ngomong begini sama saya? Kamu udah kenal siapa saya? Wa ghamtun nas, dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, entah karena ilmunya, entah karena hartanya, entah karena track recordnya dan lain sebagainya. Ikhwani, sekelas sahabat saja yang dekat dengan Rasulullah bisa salah dalam menggambarkan sesuatu. Ketika mereka salah dalam menggambarkan sesuatu, salah juga orang yang dimaksud. Salah menggambarkan sombong, orang yang tidak sombong dikatakan sombong. Salah menggambarkan takwa, orang yang tidak bertakwa dikatakan bertakwa. Orang yang bertakwa dikatakan tidak bertakwa karena salah dalam pemahamannya, dalam gambarannya. Oleh karena itulah ikhwani, disinilah pentingnya kita memahami sesuatu. Apa sih, tentang apa kita berbicara dulu? Coba lihat, kalimat takwa ini sudah diperjualbelikan. Bahkan dibuat jargon, dalam segala kegiatan pasti ada takwanya. Dengan ini kita tingkatkan takwa, dengan perayaan ini kita tingkatkan iman dan takwa. Tapi perayaan itu juga dilakukan segala sesuatu yang merendahkan makna takwa. Baik, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Min aqwalis salaf an ta'rifit taqwa. Coba kita lihat apa yang dikatakan para ulama salaf tentang takwa. Yang jelas ketika mereka mengatakan itu, artinya seperti inilah mereka memahami makna takwa. Coba lihat, pelan-pelan kita lihat definisi dan penilaian para ulama salaf tentang takwa. Apakah sesuai dengan apa yang kita nilai, apa yang kita definisikan? Qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan rahimahullah berkata, "At-taqwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-qawlu wal fi'lu." Yang namanya takwa itu sebuah keyakinan yang ada di hati kita, tentunya kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk kita lakukan, keburukan untuk kita hindari. Ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-qawlu wal fi'lu, dan ucapannya, perbuatannya sesuai dengan keyakinan yang ada di hatinya. Itu takwa. Contoh misalnya, ada hal-hal yang kita yakini boleh, karena keyakinan kita tentang kebolehannya kita kerjakan dia. Ada hal-hal yang kita yakini dia haram, karena keyakinan kita tentang keharamannya kita
tinggalkan dia. Apakah kita termasuk orang yang seperti ini? Kalau termasuk, alhamdulillah, kita bertakwa. Kalau tidak termasuk, belajar lagi supaya bertakwa. Ada orang tahu ini tidak boleh, ini tahu ghibah tidak boleh, tahu menyakiti hati orang lain tidak boleh, tahu mengganggu tetangga tidak boleh, tahu hutang itu harus dibayar, tapi pengetahuannya, keyakinannya berbanding terbalik dengan perbuatannya. Bertakwa tidak itu? Tidak bisa dikatakan bertakwa. Jadi ma waqara fil qalb. Orang para salaf itu kalau mendefinisikan sesuatu ringkas, padat, dan tidak ada kepentingan pribadinya. Kalau kita, mohon maaf, kepentingan pribadi kita dalam segala hal itu tinggi. Contoh kepentingan pribadi dalam menilai dosa atau tidak dosa. Contoh, ketika ada orang menggunakan atau cara berpakaiannya tidak pas, langsung mata kita muter-muter melihat di review dari atas sampai bawah. Tapi orang-orang seperti ini biasanya kok bisa nyaman duduk bareng terus ghibah sejam 2 jam. Kenapa? Pertama, imma karena mereka tidak melakukan dosa yang sama, akhirnya saling kritik. Atau dia tidak berada di dosa itu, makanya bisa mengkritik. Ketika berada di dosa itu atau melakukan dosa yang sama, aman atau tidak? Aman. Aman ini. Ini definisi yang keliru, cara pandang yang keliru, alat ukur yang keliru, tolak ukur yang keliru. Makanya kita pelajari takwa itu apa sih? Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, aslu taqwa ay yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi min dhalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Yang namanya takwa, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, inti dari takwa itu adalah ay yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu. Ketika seorang hamba tahu ini berbahaya, ini tidak benar, ini haram, ini tidak boleh dilakukan, ini jalan ke neraka, tahu dia ini, apa yang dia lakukan? Dia jadikan jadikan antara dirinya dengan hal-hal tersebut jarak. Jangan saya dekati, jangan saya coba, jangan saya ikuti. Kalau dia coba, dia ikuti, dia dekati, berhak dan dikatakan dia itu bertakwa? Tidak berhak. Kemudian wiqayatan taqihi min dzalik, atau tameng yang melindungi dia dari hal tersebut. Dan tameng terbesar seseorang adalah untuk bisa menghindari sesuatu yang buruk adalah fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi, melakukan ketaatan dan menghindarkan diri dari kemaksiatan. Pokoknya tidak ada teori lain, tidak ada cara lain. Tidak ada teori lain dan tidak ada cara lain untuk bisa mendekati kata takwa itu. Kemudian makanya ikhwah, misalnya ya, ini kita keluar sedikit dari materi. Dalam dunia sepak bola ini, Pak Yusuf ketawa ini, ketahuan beliau suka sekali. Dalam dunia sepak bola, berbagai mazhab yang ada tentang bagaimana cara bertahan yang baik dan benar. Ada salah satu mazhab dalam sepak bola itu mengatakan pertahanan terbaik adalah menyerang, katanya. Baba nggak bisa, Baba. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Kalau mau tidak kalah, pokoknya serang. Sama dengan ini. Kalau mau bisa bertakwa, yang paling realistis untuk dilakukan adalah segala sesuatu kebaikan yang kita ketahui kerjakan, dan segala sesuatu keburukan yang kita ketahui tinggalkan. Paling realistis sudah ini. Tidak ada yang lebih realistis dari ini. Kemudian, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, bagaimana dengan proses takwa? Bagaimana dengan proses takwa? Qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullah ta'ala, segala sesuatu itu kan ada prosesnya. Qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullah ta'ala, ijtinabus sayyi'at
asyaddu min kasbil hasanat. Ijtinabus sayyi'at asyaddu min kasbil hasanat. Yang namanya menjauhi keburukan itu lebih melelahkan, ya, lebih berat daripada sekedar melakukan kebaikan. Saya ulang, proses takwa ini, prosesnya ini tadi kan definisinya, ini sekarang prosesnya. Ijtinabus sayyi'at asyaddu min kasbil hasanat. Yang namanya melakukan kebaikan itu lebih sulit dan menghindari keburukan itu lebih sulit dan lebih berat dari sekedar melakukan kebaikan. Terbukti ya ikhwah, sangat-sangat terbukti. Antum ajak ikhwah kita untuk bersedekah, berinfak, sholat, puasa sunnah, gampang sekali. Ayo kita adakan acara ini, ayo kita adakan acara itu, sangat-sangat mudah. Tapi kalau ngajak teman-teman kalau ngajak teman-teman untuk menghindari yang buruk, sulit. Sangat sulit. Dan ini betul ya apa yang dikatakan oleh para ulama termasuk Yahya ibn Mu'ad. Dan kita sadari sendiri itu. Kalau berbuat baik kan gampang. Nanti malam saya sholat kita. Besok saya puasa sunnah kita. Coba hindari yang mungkar. Saya berhenti sembarang bergaul. Saya hindari ikhtilat antara laki dan perempuan. Saya hindari komunikasi yang tidak layak antara saya dengan lawan jenis. Semudah diri kita mengajak untuk sholat atau tidak itu? Saya tinggalkan ini yang haram. Jelas ini haram, ada saja alasannya. Tapi itu proses takwa. Mau tidak mau itu proses takwa. Kemudian kana Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullah ta'ala yaqul, proses takwa juga, idza aradta an tanfa'aka salatuka faqul, kalau mau salatmu berkelas, berkualitas, ya. Kalau mau salatmu berkelas dan berkualitas, faqul, katakan ke dirimu sendiri, la'alli la usalli ghairaha, jangan-jangan ini salat terakhir saya. Kalau mau salatmu berkelas, maka katakan la'alli la usalli ghairaha, jangan-jangan ini adalah salat terakhir saya. Insyaallah salat kita akan berkelas dan berkualitas. Layaknya orang yang mau misalnya mau safar, mau umroh misalnya, dia persiapan kan, dimasukkan segala sesuatu ke kopernya. Sudah jelas semua sudah dimasukkan, dibuka lagi kopernya, dicek lagi, mana paspor saya, mana uang saya, mana baju saya, berapa baju saya, berapa celana saya, dicek lagi. Kenapa? Jangan-jangan sampai sana ada yang ketinggalan katanya. Susah kalau ketinggalan di sana. Sama kalau kita melakukan itu untuk sholat kita, la'alli la usalli ghairaha, berkelas sholat kita. Dan yang terakhir, masih banyak lagi tentang proses dan definisi takwa yang dijabarkan oleh para ulama. Misal, proses pertahanan takwa. Apa kata Wahab bin Munabbih rahimahullah? Lil kufri arba'atu arkan. Kekufuran itu memiliki 4 pilar, 4 jalan utama, 4 pintu utama. Salah satu tersentuh, maka kita akan terancam masuk dalam kekufuran. Yang pertama al-ghadab, marah, amarah. Makanya ikhwah, kalau orang yang marah seringkali keluar kalimat kufur. Ya memang amarah itu salah satu pilar dan pintu utama kekufuran. Yang kedua adalah asyahwah, syahwat. Dia tahu ini haram, tapi dia cari cara untuk menghalalkannya, sebagaimana dia cari alasan untuk menghalalkannya. Syahwat. Siapa yang tidak tahu berzina itu haram? Ada yang tidak tahu berzina itu haram? Coba. Tapi untuk mencari orang yang perilakunya menghalalkan zina banyak sekali. Tidak ada yang tidak tahu zina itu haram. Tapi perzinahan, apakah karena tidak ada yang tidak tahu perzinahan itu haram terus tidak ada yang berzina? Karena syahwat. Ini pintu katanya.
Macam-macam dilakukan untuk tidak ketahuan, tidak terlihat. Ya ikhwah, antum tidak ketahuan, antum tidak terlihat. Yang punya hukum melihatnya. Siapa yang punya hukum? Allah. Sudah selesai. Apalagi? Kemudian al-kharqu, kebodohan. Banyak orang karena tidak ada ilmunya terucap kalimat-kalimatul kufur atau dia melakukan perilaku yang mengarahkan dia pada kekufuran. Yang keempat adalah at-tam'u, egois, ambisius. 4 pintu kekufuran. Ya ikhwah, antum bisa bayangkan kalau kita tidak tahu ini, kalau kita tidak pelajari ini. Sedangkan takwa itu selalu kita gembar-gemborkan. Di spanduk ada kalimat takwa, di khutbah Jumat ada kalimat takwa, di ceramah ada kalimat takwa, dalam sambutan-sambutan ada kalimat takwa. Sekarang fisik takwa itu mana? Bentuk nyatanya mana? Definisi aslinya mana? Jangan-jangan kita mengajarkan orang bertakwa dalam kondisi kita merusak ketakwaan orang. Itu bahaya. Makanya harus jelas ini apa yang kita pelajari. Kemudian ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an, masuklah kita ke bab yang di sana dicantumkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Kita masuk bab langsung. Tadi kan sudah kita jelas definisi takwanya seperti apa, proses takwa itu seperti apa, pertahanan takwa itu seperti apa. Jelas kita ini sekarang. Masuklah kita ke bab takwa. Supaya apa ikhwah? Supaya terarah pelajaran kita ini. Apa ayat pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ayat ini setiap hari kita dengar. Bahkan ayat ini setiap Jumat kita dengar. Bahkan dalam tatanan fikih yang kita anut di masyarakat Indonesia, kalau ayat ini tidak dibaca, wasiat takwa tidak disebutkan, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Minimal sekali sepekan kita wajib mendengarnya. Tapi sayang, maknanya tidak pernah kita ketahui, bentuk nyatanya tidak pernah kita ketahui. Kita menyebutnya, kita sendiri yang melanggarnya. Bertakwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, secara maksimal. Apa batas kemampuanmu, itulah takwamu. Ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batas kemampuan kalian. Jangan memaksa sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW melarang kita untuk ghulu. Makanya ikhwah, semua syariat yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW selalu diikat dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, laksanakan semampunya. Kalau memang sama sekali tidak mampu, maka tidak mengapa untuk tidak dilaksanakan. Yang jelas Allah Maha tahu siapa yang mampu, Allah Maha tahu siapa yang setengah mampu, Allah Maha tahu siapa yang sama sekali tidak mampu, dan Allah Maha tahu siapa yang pura-pura tidak mampu. Ini perlu diketahui ini. Saya ulang, jangan diputar balik ya. Allah Maha tahu siapa yang mampu, dia mampu tapi tidak dikerjakan. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa yang setengah mampu, tidak sempurna kemampuannya. Dia berusaha tapi tidak sempurna. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ada orang yang sama sekali tidak mampu, dan Allah Maha tahu juga orang yang pura-pura tidak mampu. Bahaya ini ya ikhwah. Aduh, saya tidak bisa, untuk saat ini tidak ada, untuk saat ini begini. Allah Maha tahu. Boleh orang mengatakan, ya sudah, kamu tidak usah lakukan itu, kamu istirahat saja, tahun depan insya Allah bisa. Allah Maha tahu apakah kalimat itu benar atau alasan saja. Kemudian makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan ayat kedua ini, apa kata beliau tentang ayat kedua ini? Hadhil ayah mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat yang kedua ini penjelasan tentang tata teknis ayat yang pertama.
Ayat yang kedua ini penjelasan tentang teknis pelaksanaan ayat yang pertama. Ayat pertama menyuruh kita bertakwa kepada Allah dengan batas kemampuan kita. Ayat yang kedua, kalau memang tidak mampu, cukup sampai kemampuanmu saja. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah sesuatu dengan penuh kejujuran. Jangan bohongi diri sendiri, jangan bohongi orang lain. Dan ini penyakit ya ikhwah. Ada orang membohongi dirinya sendiri, ada orang membohongi orang lain, pencitraan deh. Walauzubillah min dzalik. Seperti apapun kita mencitrakan diri, Allah Maha tahu tentang siapa kita dan apa niat kita. Allah Maha tahu. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di hati, di badan seorang ini ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu bagus, bagus juga perilaku seluruh tubuh ini. Ketika segumpal darah itu buruk, maka buruk juga isi perilaku seluruh tubuh ini. Kalau ada orang yang suka pencitraan, mencitrakan dirinya baik, mencitrakan dirinya rajin beribadah, mencitrakan dirinya tawadhu, mencitrakan dirinya fokus pada akhirat, meninggalkan dunia, Allah Maha tahu mana yang asli, mana yang tidak asli. Hati-hati. Boleh orang mengatakan kita, wow, masya Allah orang ini saking sibuknya mengurus akhirat sampai-sampai bajunya lecek, kulitnya hitam, panunya di kiri kanan, tidak pernah mandi, yang penting sekadarnya dia menyentuh air. Allah Maha tahu. Kan sudah saya jelaskan, riya itu media riya itu bukan hanya di amalan saja. Ada memang riyanya melalui amalannya, diperlihatkan amalannya. Ada riya melalui media pakaian, dilusuh-lusuhkan pakaiannya padahal setrikaannya ada. Setrikanya ada, waktunya nyetrika ada. Ada orang riyaknya adalah badannya, dibungkuk-bungkukan dirinya padahal dia masih muda, masih bugar, dingantuk-ngantukkan matanya supaya dia dikatakan, oh dia ngantuk, tadi malam dia sudah capek sholat malam, mungkin dia terlalu banyak puasa, lemaslah badannya. Detail para ulama menjelaskan kepada kita, seakan-akan kita semua ini dijadikan tersangka oleh para ulama. Tidak ada satu penjelasan pun yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang pelanggaran dan modus pelanggaran kecuali kita ketangkap di sana. Makanya di sini perlu kita ngaji supaya kita tahu diri kita, sadar tentang diri kita. Baik. Kemudian ikhwani, ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini tentang manfaat takwa. Kalau Allah sudah akui ketakwaan kita, ini benar, orang ini bertakwa. Kalau Allah sudah validasi takwa kita, bukan takwa yang diakui oleh orang, masya Allah bertakwa sekali orang ini, enggak, itu enggak masuk itu. Yang menjadi ukuran adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Allah sudah terima takwa kita? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwanya diakui, takwanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan tampakkan pada dirinya ciri-ciri. Satu di antara ciri-ciri yang disebut oleh Allah SWT adalah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar ketika orang lain merasa sulit. Gampang sekali dia memiliki jalan keluar. Oh ini caranya, begitu caranya. Pastikan itu orang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga berikan dia rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Sama ya ikhwah, potongan ayat ini jangan dipahami sepotong-potong. Selalu kita mengatakan insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki dari jalan-jalan yang kita tidak pernah sangka kalau kita bertakwa.
Kebalikannya juga harus dipahami. Allah juga bisa mencabut rizki ini dari jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Ada orang Allah cabut rizkinya dari HP-nya. Ada orang Allah cabut rizkinya dari kecerdasan yang dia sangka. Ada orang Allah cabut rizkinya dari istrinya. Ada orang Allah cabut rizkinya dari kesehatannya. Dikasih dia penyakit yang mana penyakit itu membutuhkan biaya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Jadi memahami ayat juga jangan sepotong-potong. Insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki dari jalan yang tidak kita sangka kalau kita bertakwa. Ya, kalau bermaksiat Allah akan mencabut rezeki ini dari jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka juga. Jangan pernah digambarkan rezeki kita itu dicabut dari kebakaran, perampokan. Kebakaran kita masih ada, dirampok kita masih ada. Kalau anak yang sakit, rezeki dicabut, rasa tenang dicabut, rasa bahagia dicabut, rasa nyaman dicabut, semua dicabut. Rasa malu dicabut karena sudah tidak punya biaya lagi, akhirnya memberanikan diri untuk minta ke orang lain. Wallahu min dzalik. Ini intinya kita harus pahami sesuatu itu secara utuh. Kemudian ayat juga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kalian kemampuan untuk membedakan sesuatu. Furqana kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu furqan? Ketika orang bingung, kita tidak bingung. Ketika orang tidak tahu, kita tahu. Ketika orang tersesat, kita tidak tersesat. Ketika orang terjebak, kita tidak terjebak. Itu disebut furqan. Ketika orang merasa sulit sekali ini, nah ini gampang sekali nih, tinggal beginikan saja, itu furqan namanya. Kemudian wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah juga ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan juga ampuni. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, anulir dosa-dosa kalian, sudah lupakan itu. Wa yaghfir lakum, dan ampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar, agung. Baik, ikhwan ya azanallahu wa iyyakum jami'an, masuklah kita di hadis yang pertama. Sudah adzan belum ini? Oke. Masuklah kita di hadis yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin bab takwa ini. Coba lihat cakepnya Imam Nawawi merunut hadis, menaruh hadis. Tidak sembarang. Kenapa kita memberikan mukaddimah yang sedikit panjang tentang, supaya kita tahu peta. Kok Imam Nawawi memasukkan hadis ini padahal tidak ada kalimat takwa di sana? Coba misalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Siapa orang yang paling mulia di muka bumi ini? Kata si penanya. Ini juga perlu kita ketahui tentang adab bertanya dan adab menceritakan sesuatu. Kalau tidak ada kaitannya dengan orang tersebut, jangan sebut nama. Ini ada orang, dia curhat sama dia, bahkan ustaz. Orang curhat ke dia, curhatannya jamaahnya disampaikan ke orang lain, disebut lagi namanya, disebut lagi asalnya, disebut lagi kuliahnya, disebut lagi kampusnya. Kurang apa ini coba? Tidak cocok ini. Man akramun nas. Dan tidak pernah kita tahu siapa yang bertanya ini, karena intinya pertanyaannya bukan orangnya. Siapa orang yang paling mulia? Apa kata Rasulullah SAW? Atqahum, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Faqalu laisa an hadza nas'aluh. Ndak yang ini ya Rasulullah. Kayak kemungkinan ini badui kalau yang bertanya seperti ini. Nah, bukan yang ini ya Rasulullah. Bukan maksud kami yang ini. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah secara umum ya.
yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa secara umum, siapapun itu. Kemudian beliau menjawab lagi, qal fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Mungkin orang yang bertakwa adalah, maksudnya adalah orang yang paling beruntung ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yusuf Nabiullah, ini orang, kayaknya ini yang kau maksud. Yusuf katanya, dia seorang nabi, ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, kemudian buyutnya juga seorang nabi. Silsilah kenabian ini dibarengi dengan ketakwaannya, bukan hanya mengaku-ngaku keturunan nabi. Ngaku-ngaku keturunan nabi, tapi pekerjaannya tidak seperti para nabi, ya sudah, tidak ada manfaatnya keturunan itu. Lebih spesifik lagi, Rasulullah SAW menjelaskan, ini Nabiullah Yusuf. Padahal beliau saudaranya banyak, tapi yang disebut satu. Beruntung sekali Nabi Yusuf ini. Beliau seorang nabi, dari ayah seorang nabi, dari kakek seorang nabi, dan dari buyut seorang nabi. Masya Allah, nurun semuanya. Bertakwa dan beruntung orang ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata si penanya? Si penanya mengatakan, laisa an hadza nas'aluk. Bukan yang ini juga. Umum, lebih spesifik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Jangan-jangan engkau bertanya ke saya tentang standar kemuliaan yang dilihat dan diukur oleh orang-orang Arab, baik dari sisi nasabnya, status sosialnya, kemudian hartanya dan lain sebagainya. Ini yang kau tanya? Kalau bahasa sekarang bibit, bebet dan bobot katanya. Ini yang kau tanya? Orang tersebut diam. Oh ya, faham Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang baik dan dianggap baik di zaman jahiliyah tetap akan menjadi baik dan dianggap baik di zaman Islam, setelah adanya Islam, dengan satu syarat. Ya, dia kaya di jahiliyah, dia masih dianggap kaya di Islam. Dia terhormat di zaman jahiliyah, dia masih dianggap terhormat sekarang. Status sosialnya tinggi di zaman jahiliyah, status sosialnya tinggi di zaman sekarang, dengan satu syarat. Idza faquhu, kalau mereka berilmu dan bertakwa. Kalau tidak berilmu dan tidak bertakwa, statusnya yang dulu, status ayahnya, status kakeknya, status buyutnya tidak berlaku. Dia anak ustadz tapi bengel, tidak dianggap. Dia cucu seorang nabi tapi merusak agama Islam, tidak dianggap. Makanya ikhwah, segala sesuatu itu ada ukurannya, termasuk diantaranya bagaimana kita bermuamalah dengan keturunan Rasulullah SAW. Ada hukumnya, ada fikihnya. Mereka berhak untuk kita hormati, mereka berhak untuk kita muliakan. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penghormatan ini, pemuliaan ini tidak dicari-cari dan tidak diharapkan. Nih, saya kan begini, kenapa kamu tidak hormati? Saya tidak. Tidak seperti itu. Kita yang menghormatinya. Itu pun idza faquhu. Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa, kalau dia berilmu. Kalau tidak, biasa saja. Coba lihat cantiknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memilihkan hadis untuk kita. Dikasih kita standar kemuliaan itu adalah takwa. Lebih spesifik lagi dicontohkan kita dengan hadis ini, yang mana Rasulullah menggambarkan secara umum, kemudian lebih detail, kemudian sangat detail. Pertama, secara umum, atqahum, siapapun dia. Yang kedua, Yusuf ini sangat beruntung. Kenapa? Dia nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi,
silsilah dan ilmu dan etika kenabian dibawa semuanya. Beruntung sekali Yusuf ini. Kalau Nabi Muhammad SAW, ayahnya bukan seorang nabi, kakeknya juga kakek langsungnya bukan seorang nabi. Seperti itu. Makanya diberikan contoh oleh Rasulullah adalah Nabiullah Yusuf. Kemudian tentang anda secara umum orang Arab katanya, masyarakat kita, oh ya sudah, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Orang yang dianggap baik, terbaik, mulia, terhormat di zaman jahiliyah masih membawa kebaikan, kehormatan dan kemuliaannya ke zaman sekarang dengan satu syarat, dia bertakwa dan berilmu. Sama dengan kita ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Takwa dan ilmu standar kita menghormati dan memberikan penghormatan kepada orang. Tapi takwa dan ilmu yang dimaksud adalah takwa dan ilmu yang kita sebut tadi di awal-awal. Intinya adalah dalam melihat, menilai segala sesuatu itu harus ada standar ilmiahnya. Termasuk dalam melihat dan menilai makna dan definisi takwa ini, supaya kita ketika kita tahu maknanya, kita tahu definisinya, kita tahu alat ukurnya, kita tahu tolak ukurnya, minimal ya, kita sendiri bisa menilai siapa diri kita, dan posisi kita di kalimat takwa ini sendiri kita tahu. Karena apa? Kalau kita tidak punya alat ukurnya, kalau kita tidak punya standarnya, tidak punya tolak ukurnya, amburadul penilaian kita. Orang yang tidak bertakwa kita anggap bertakwa, orang yang bertakwa kita anggap tidak bertakwa. Bahkan ya ikhwah, kita sendiri tidak bisa menilai di mana posisi kita. Kita sendiri tidak bisa menilai. Kita tidak sadar sedang syirik kepada Allah SWT. Kita tidak sadar sedang riya, dan itu adalah penghancur ibadah kita. Kita tidak sadar sedang terjangkit penyakit mu'jab bin nafs istilahnya, bangga kepada diri sendiri kemudian merendahkan orang lain. Selain penyakit ini sebagai penyakit hati, dia juga sombong, benih kesombongan. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya Allah, saat ini saya sedang ditimpa penyakit sombong. Buktinya apa? Saya menolak nasihat. Buktinya lagi, saya menganggap orang lain lebih rendah daripada saya. Ada sombong. Saat ini saya sedang ditimpa penyakit hasad. Buktinya apa? Orang lain mendapatkan nikmat, saya yang sakit hati. Coba bayangkan, ada seperti itu. Bahkan kita tidak sadar sedang riya misalnya. Kita menganggap saya tidak pernah mamerin amalan saya. Iya, yang lain dipamerin. Oh, saya tidak punya apa-apa. Faqidu syai' la yu'ti katanya. Saya miskin ilmu, saya ini, tapi senang dipuji. Oh, enggak Ustaz, justru penjelasan antum luar biasa. Enggak, saya miskin ilmu katanya. Sudah diam sudah. Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Karena hati kita itu lemah memang. Lemah, sangat lemah hati kita itu. Mudah-mudahan hal-hal ini ikhwani azanullah wa iyyakum jami'an bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Sekali lagi, ajak keluarga kita ngaji, ajak istri kita ngaji, ajak anak-anak kita ngaji. Istri kita ajak ngaji tentunya kalau memang bisa diajak ngaji. Jangan sampai di rumah ada pekerjaannya, kegiatannya, ngajarin anaknya, kita paksa-paksa untuk ngaji. Selama segala sesuatu bisa dikondisikan, ajak. Begitu juga teman-teman, ajak ngaji ya ikhwah. Supaya apa? Dia melakukan kebaikan, kita juga mendapatkan pahalanya. Karena apa? Kita yang mengajak dia ngaji, kita yang memfasilitasi dia mengaji, kita yang mengajak dia untuk menuntut ilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dan ada catatan, satu lagi catatan. Apa kata Rasulullah SAW? Rubba hamilil fiqhi ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi ya, orang yang mengajarkan sesuatu itu mengajarkan ke orang yang lebih bisa memahami dan mengamalkannya. Kita ngajarin orang, ternyata orang yang kita ajari itu lebih paham dan lebih
banyak amalannya. Kita ngajak orang ngaji, ternyata orang yang kita ajak ngaji itu lebih paham dan lebih banyak amalannya. Intinya yang jelas kita ajak dia. Alhamdulillah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang menjadi pintu kebaikan, sebab kebaikan, inspirasi kebaikan, dia sendiri mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang melakukannya setelah dirinya tidak dikurangi sedikit pun pahala antara mereka berdua. 10 yang didapatkan oleh yang belajar, 10 juga yang dia dapatkan karena mengajarkannya. 10 yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya, 10 juga yang dia dapatkan karena dia mengajak orang untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.